Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daviro Rizky Suwandi, dan di kali ini kita akan merakit PC melalui IP Essential Virtual Desktop. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam PC ataupun komputer kita. Nah, baik teman-teman, yang pertama itu kita akan memasukkan yang namanya power supply. Nah, power supply di sini adalah komponen yang menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer lainnya. Pertama kita akan memasangkannya di sini, dan posisinya itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak akan bisa kita pasangkan. Nah, seperti ini. Kemudian, jangan lupa untuk memasang bautnya. Oke, sudah selesai untuk power supply. Kemudian kita masuk ke motherboard. Nah, oke, setelah itu ada yang namanya RAM 1 dan juga RAM 2. RAM ini adalah random access memory, yang dimana ini adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh komputer. Oke, langsung aja kita pasangkan RAM yang pertama. Nah, ini juga harus disesuaikan seperti ini, dan jangan lupa untuk kita kaitkan sisi kiri dan juga kanannya ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua sama juga seperti yang pertama, kita harus sesuaikan oke seperti ini. Kemudian kita kaitkan kedua sisinya. Nah baik, kemudian kita langsung aja memasangkan yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini adalah otaknya komputer, ataupun dia bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi ataupun program di dalam komputer tersebut. Jangan lupa kita tutup, kemudian dikaitkan. Nah, selesai. Kemudian kita akan menaruh yang namanya thermal compound. Nah, ini berfungsi untuk bahan tambahan yang digunakan untuk CPU dan juga untuk ini yang namanya heatsink ini, agar CPU tidak terlalu panas. Ataupun thermal compound ini digunakan untuk mengoptimalkan pendinginan dari CPU tadi. Nah, ini namanya heatsink. Kemudian kita pasangkan dulu. Oke, kemudian kita langsung aja tekan install motherboard. Nah, motherboard yang sudah kita rakit tadi akan langsung kita pasangkan ke mari. Setelah itu jangan lupa bautnya kita pasang. Oke, sudah selesai di tahap motherboard. Kita langsung masuk ke tahap adapter cards. Di sini kita akan memasangkan yang namanya NIC ataupun network interface. Oke, langsung kita pasang. Jangan lupa bautnya. Kemudian wireless NIC sama juga bautnya, jangan lupa. Kemudian video adapter, kemudian lanjut bautnya. Nah, video adapter ini adalah kartu yang mengontrol tampilan grafis pada layar komputer kita.
Oke, kemudian masuk ke internal drives. Nah, yang pertama akan kita masukkan adalah hard disk drive ataupun HDD. Ini adalah penyimpanan utama pada komputer. Jangan lupa bautnya. Oke, kemudian sudah selesai. Masuk ke drive in external BIOS. Nah, setelah itu kita akan memasangkan yang namanya optical drive seperti ini. Oke, kita pasangkan di sini. Optical drive ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan juga menulis data pada media optik. Contohnya kayak CD, DVD, ataupun Blu-ray. Kemudian jangan lupa kita pasang bautnya. Langsung kemudian ke floppy drive. Nah, ini juga harus disesuaikan agar bisa dipasang. Oke. Kemudian jangan lupa ini bautnya. Nah, floppy drive ini juga digunakan untuk membaca dan menulis data. Cuman floppy drive ini dia berfungsi untuk membaca dan menulis data pada disket. Oke, selesai yang drive in external BIOS-nya. Kemudian masuk ke internal cables. Nah, saat kita sudah di internal cables, kita akan memasangkan kabel-kabel ini dulu. Setelah itu baru langsung memasangkan komponen lainnya. Ini satu selesai, kemudian yang ini. Oke, setelah itu ini setelah itu yang ini. Setelah itu baru yang ini. Yang terakhir di sini. Oke, kabel semua sudah terpasang. Kemudian kita langsung aja memasangkan yang namanya patah kabel. Sisi satunya lagi harus kita pasangkan di sini. Oke. Kemudian floppy kabel di sini. Kemudian floppy kabel. Nah, seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi jangan lupa untuk kita pasangkan di sini. Oke, sudah terpasang. Kemudian masuk ke yang namanya SATA kabel. Nah, patah tadi adalah paralel ATA kabel. Adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat HDD, optical drive, ataupun floppy drive. Kemudian kalau SATA dia serial ATA kabel. Ini biasanya kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat HDD atau optical drive tapi ke motherboard. Oke, seperti ini. Di internal kabel sudah selesai, kita ke external cables ataupun kabel luar. Kita pasang dulu. Jangan lupa ini bautnya. Kemudian kita pasang yang namanya monitor.
harus disesuaikan. Setelah monitor terpasang, jangan lupa pasangkan keyboard. Dan ingat, keyboard dan mouse itu seperti ini nih. Ini untuk keyboard dan ini untuk mouse. Selalu ingat, untuk keyboard itu berwarna ungu dan untuk mouse berwarna hijau. Kemudian ke USB. Nah, USB bisa kita pasangkan di sini. Oke. Kemudian ke Ethernet. Ethernet bisa kita pasangkan di sini. Setelah itu wireless antena. Wireless antena ini adalah komponen yang bisa menangkap dan juga menerima sinyal nirkabel. Baik, yang terakhir di atas. Dan kita harus sesuaikan dulu. Nah, oke, sudah selesai. Dan apabila komponen semuanya sudah terpasang, seperti inilah jadinya CPU ataupun PC komputer yang sudah siap digunakan. Kita tekan OK. Dan teman-teman, inilah untuk power supply sendiri, dia hanya isinya seperti ini. Hanya untuk power supply. Kemudian motherboard, komponen-komponen yang ada di motherboard yaitu CPU, thermal compound, CPU heatsink ataupun fan assembly, kemudian RAM modul 1 dan 2, kemudian motherboardnya, kemudian di adapter cards ada NIC, video adapter, kemudian internal drive ada HDD, penyimpanan utama pada komputer. Kemudian ini ada yang namanya untuk penyimpanan CD DVD gitu. Kemudian yang kedua adalah floppy drive. Nah, di internal cables ataupun kabel di dalam ada 20 pin ATX power, 4 pin auxiliary power, SATA power, Molex power, DEC power, cache fan power, SATA, PATA, dan juga floppy drive. Di kabel luar ataupun eksternal kabel ada untuk monitor, keyboard, mouse, USB, Ethernet, paralel, dan juga untuk kabel power. Nah, baik teman-teman sekalian, sudah selesai kita merakit PC untuk hari ini. Nah, untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, saya Davil Rizky Swandi, kami undur diri dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.